Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 1 Sosiologi Hukum. Di sini kami akan menjelaskan tentang perbandingan sistem hukum nasional dengan hukum adat dalam menangani tindak pidana pembunuhan. Sebelumnya izin memperkenalkan terlebih dahulu kelompok kami yang beranggotakan 6 orang. Yang pertama saya sendiri yang bernama Dea Mutia Karisma dan nomor induk mahasiswa 2107845 dan juga teman-teman saya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mahlisa Octaviana Agustin dengan NIM 2100314. Perkenalkan, saya Galuh Parwati dengan NIM 2105808. Halo semuanya, saya Sultan Ahmad Hidrizi dengan NIM 2104601. Saya Sabrina Imani Sukma dengan nomor induk mahasiswa 2106273. Halo semua, perkenalkan nama saya Jihan Julianti Yudi dengan NIM 2108876. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa negara Indonesia dikenal sebagai negara hukum seperti yang ditegaskan dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwasanya negara Indonesia adalah negara hukum. Nah, negara hukum yang dimaksud itu tidaklah seseutuhnya sesuai dengan dua konsep negara hukum terbesar saat ini. Nah, untuk Indonesia sendiri itu menurut Mahfud MD, Indonesia itu lebih identik dengan sistem hukum jenis rule of law gitu yang sebagai yang dimana sebagai pilar yang menjamin hak-hak warganya. Nah, menurut Satjipto juga hukum yang berlaku di Indonesia itu sulit digunakan apabila menggunakan konsep restart yang dimana mengingat hukum negara itu harus berinteraksi dengan jenis-jenis hukum lainnya yang telah hidup dan juga berlaku pada sebelumnya gitu. Nah, jika dilihat dari kondisi negara Indonesia yang memiliki keberagaman etnik, agama, dan budaya yang dimana pada masing-masing suku etniknya terdapat hukum adat yang tidak hanya sebagai rule of law tapi melainkan sebagai way of life gitu ya, sehingga hukum yang berlaku di Indonesia seperti hukum nasional dituntut untuk bersifat akomodatif dan fasilitatif terhadap pluralitas hukum tersebut dalam upaya menjawab kebutuhan bangsa Indonesia sendiri. Nah, dengan keberagaman yang ada di Indonesia, hukum itu diperlukan untuk menjamin dan juga menghindarkan manusia dari konflik ataupun kekacauan. Nah, salah satu hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum adat. Hukum adat merupakan aturan yang sampai saat ini masih diakui keberadaannya oleh hukum nasional dan juga masyarakatnya. Karena hukum adat ini tuh sudah ada sebelum terciptanya dan juga diberlakukannya hukum nasional. Nah, sebagian masyarakat Indonesia juga masih mengakui dan mempergunakan hukum adat dalam berbagai aspek kehidupannya. Salah satunya adalah hukum pidana adat. Nah, hukum adat yang berkembang di Indonesia juga pastinya mengikuti perkembangan masyarakat dan juga tradisi rakyat yang ada. Dan hukum adat juga merupakan turunan dari kesusilaan dalam masyarakat yang dimana kebenarannya itu masih diakui oleh masyarakatnya. Nah, selain adanya hukum adat di Indonesia, pasti tentunya negara Indonesia mempunyai aturan hukum yang berlaku yang dibuat oleh badan atau lembaga pembuat undang-undang dan juga peraturan perundang-undangan lainnya, yang dimana kedua hukum tersebut itu memiliki perbedaan antara hukum adat dan juga hukum nasional maupun negara, yang dimana keduanya mempunyai daya pengikat yang berbeda. Nah, secara konstitusional juga bersifat sama, tetapi terdapat perbedaan pada aspek dan juga bentuknya. Nah, teman-teman, dan adanya perbedaan hukum nasional dan hukum adat, maka kelompok kami membahas tentang perbandingan sistem hukum nasional dan hukum adat dalam menangani tindak pidana pembunuhan. Nah, selanjutnya bakal dijelaskan oleh teman saya. Nah, teman-teman, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu kedudukan hukum adat dalam hukum pidana nasional. Nah, teman-teman tahu nggak, setelah masa pemerintahan kolonial Belanda usai, Indonesia memiliki dualisme sistem hukum, di mana sistem hukum yang berlaku di Indonesia memiliki dua sistem, yaitu yang pertama ada hukum adat dan yang kedua ada hukum pidana nasional. Hal ini sejalan dengan pendapat dari Van Apeldoorn, di mana hukum yang berlaku di Indonesia tidak hanya tentang undang-undang serta deretan pasal-pasal, namun ada pula hukum tentang norma serta moralitas yang ada di kehidupan masyarakat. Hukum adat
merupakan hukum yang tak tertulis dan juga hukum kebiasaan yang memiliki ciri khas di daerahnya masing-masing serta memiliki sifat kekeluargaan. Hukum adat ini tumbuh karena adanya cita-cita serta alam pikiran masyarakat Indonesia yang beraneka ragam. Hukum adat merupakan salah satu hal terpenting dalam memperoleh subjek bagi pembangunan hukum pidana nasional, di mana dalam memperoleh subjek dari hukum adat tersebut haruslah sesuai dengan UUD serta Pancasila. Namun pada realita lapangannya, dalam kasus pembunuhan di wilayah Jeneponto dan Goa, aparat penegak hukum, terkhususnya hakim, dalam memutuskan sesuatu putusan tidak mempertimbangkan alasan dari terdakwa melakukan hal tersebut. Padahal terdakwa melakukan hal tersebut dilatar belakangi oleh adanya hukum adat di daerah tersebut. Dalam kasus ini menunjukkan bahwa penerapan hukum adat di Indonesia ini masihlah dipandang suatu kejahatan oleh hukum negara. Namun pada dasarnya teman-teman, hukum adat itu memiliki pola yang sama dalam menyelesaikan suatu konflik, di mana hukum adat itu memiliki lembaga adat yang mengontrol perilaku dari suatu individu dalam suatu masyarakat. Hal ini sejalan dengan penjelasan dari UU nomor 39 tahun 1999, pasal 6 ayat 1 menjelaskan bahwa hukum adat dijunjung tinggi dalam suatu masyarakat hukum adat, dan juga haruslah dilindungi dan dihormati dalam rangka menegakkan hak asasi manusia dengan memperhatikan undang-undang serta hukum yang berlaku. Demikianlah kedudukan hukum adat dalam hukum pidana nasional, di mana tak dapat dipungkiri bahwa hukum adat akan selalu ada dan hidup di dalam suatu masyarakat. Dan juga kedudukan hukum adat yang cukup penting dalam tatanan hukum nasional di Indonesia. Di Indonesia, pembunuhan diatur dalam pasal 338 KUHP yang berbunyi, barang siapa yang dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain akan dipidana karena pembunuhan dan dihukum penjara maksimal 15 tahun. Kemudian, pembunuhan berencana diatur dalam pasal 340 KUHP yang berbunyi, barang siapa sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu untuk menghilangkan nyawa orang lain akan dipidana karena pembunuhan berencana dan pidana hukuman mati atau penjara maksimal seumur hidup. Kemudian, pembunuhan bayi atau anak biasa diatur dalam pasal 341 KUHP yang berbunyi, seorang ibu yang dengan sengaja menghilangkan jiwa anaknya ketika dilahirkan atau beberapa saat setelah dilahirkan akan dipidana dengan hukuman penjara paling lama 7 tahun. Kemudian, penganiayaan yang mengakibatkan kematian diatur dalam pasal 351 ayat 3 dan 354 ayat 2 KUHP yang berbunyi, barang siapa yang melakukan penganiayaan terhadap seseorang hingga mengakibatkan kematian akan dipidana hukuman penjara paling lama 7-10 tahun. Kita masuk ke bagian selanjutnya, yaitu bagian pembahasan. Nah, pada bagian ini saya akan menjelaskan mengenai 3 contoh dari penerapan hukum adat dalam penyelesaian kasus pembunuhan, yakni terdiri dari hukum adat Kutai Barat, hukum adat Dayak Kanayan, dan juga hukum adat Batanghari. Yang pertama adalah hukum adat Kutai Barat. Hukum adat yang digunakan oleh daerah Kutai Barat untuk mengatasi kasus pembunuhan disebut dengan hukum adat Bolin Mate Nawar Uman atau Bolin Mate Pusit Dayak. Proses pemberian hukuman adat terhadap seorang pembunuh dengan menggunakan hukum adat Bolin Mate Nawar Uman ini diawali dengan diselenggarakannya sidang adat untuk menentukan seberapa berat hukuman yang akan diberikan oleh pelaku sesuai dengan apa yang dilakukannya. Bentuk sanksi adat yang diberikan kepada pelaku pembunuhan salah satunya merujuk pada kasus pembunuhan seorang wanita yang terjadi pada bulan Januari lalu. Sanksi denda berupa 1,89 miliar dijatuhkan kepada pelaku, kemudian 4.120 antang atau guci yang jika dijumlahkan bernilai 1,84 miliar rupiah, serta pelaku harus membayar biaya adat acara kematian param api atau kenyau etus asan sebesar 250 juta dengan jangka waktu penebusan sanksi denda selama 6 bulan.
Meskipun telah dijatuhi hukuman adat, pelaku pembunuhan tersebut tetap harus menjalani proses hukum nasional. Kemudian yang kedua adalah hukum adat Dayak Kanayan. Suku Dayak Kanayan merupakan salah satu dari beberapa subsuku Dayak yang terletak di Kepulauan Kalimantan. Masyarakat suku Dayak Kanayan tersebar di daerah Kabupaten Landak, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Mempawah, dan Kabupaten Kuburaya. Sama seperti masyarakat Dayak lainnya, masyarakat adat Dayak Kanayan merupakan masyarakat yang masih menjunjung tinggi hukum-hukum adat yang ada. Secara struktural, penegak hukum dalam hukum adat Dayak Kanayan tersusun atas beberapa jenjang sesuai dengan wilayah kekuasaan dan ranah masalah yang dapat diselesaikan. Di antaranya adalah Pangaraga atau Pamane sebagai petugas hukum tahap pertama, kemudian Pasirah sebagai petugas hukum tahap kedua, dan Temenggung sebagai petugas hukum tahap ketiga. Dalam mengatasi kasus tindak pidana berat seperti halnya kasus pembunuhan, yang berhak untuk berperan sebagai penegak hukum dalam sidang adat adalah Temenggung. Berbeda dengan tindak pelanggaran hukum adat yang ringan dan sedang seperti pencurian dan perkara sengketa, kasus berat seperti pembunuhan tidak melalui upaya pemecahan perkara oleh Pangaraga atau Pamaneh dan juga Pasirah, melainkan harus dilaporkan langsung kepada Temenggung. Dalam penyelesaian perkara adat, khususnya kasus pembunuhan, adat yang digunakan adalah adat Badara Calah yang memiliki arti adat berdarah merah, yakni hukuman adat yang dikhususkan untuk kasus perkelahian, pengancauan nyawa hidup seseorang, dan juga pembunuhan. Hukuman yang diberikan kepada terdakwa kasus pembunuhan baik disengaja maupun tidak disengaja dilakukan melalui adat pamabang mati yang disertai dengan adat pati nyawa atau adat raga nyawa. Adat pamabang mati memiliki makna bahwa pelaku meminta maaf kepada ahli waris korban sedalam-dalamnya, menyesali dan juga mengakui kesalahan yang telah ia lakukan serta bersedia untuk menerima hukuman sesuai adat yang berlaku, yakni membayar adat yang dikenakan kepada pelaku setelah dilakukan adat pamabang mati. Ketika adat pamabang mati telah dilakukan, maka tanggung jawab penyelesaian perkara tidak lagi hanya sebagai tanggung jawab pelaku dan ahli waris korban, namun tanggung jawab pengurus adat serta masyarakat dari tempat pelaku tinggal mati. Maka yang selanjutnya adalah tuntutan adat yang diberikan kepada pelaku oleh Temenggung, yakni adat pati nyawa. Adat ini direalisasikan dalam bentuk peraga adat yang menjadi simbol dari nyawa korban yang direnggut oleh pelaku. Namun jika peraga adat sulit untuk didapatkan oleh pelaku, maka pelaku dapat menggantinya dengan patahilan atau harga dari barang atau peraga adat sesuai dengan harga pasaran pada saat itu. Alat peraga dalam adat pati nyawa diantaranya adalah tempayan, pahar, topong, palantar, jarungkang, ayam, pelita atau api, air dalam gelas, uang logam, bambu kuning, dan juga bendera putih yang seluruhnya memiliki filosofi bagi adat Dayak Kanayan. Yang terakhir adalah hukum adat Batanghari. Kabupaten Batanghari merupakan salah satu dari kabupaten yang terletak di Provinsi Jambi. Hampir setiap daerah di Provinsi Jambi memiliki wilayah hukum adatnya. Hal tersebutlah yang membuat hukum adat berperan penting bagi masyarakat Jambi dan dalam sistem pemerintahan Jambi. Dalam hukum adat Batanghari, perbuatan yang melanggar hukum adat disebut dengan istilah sumbang salah yang terbagi menjadi dua, yakni sumbang kecil atau kesalahan kecil dan juga sumbang besar, yaitu kesalahan besar. Sedangkan aturan hukum adat yang berlaku di Kabupaten Batanghari disebut dengan istilah Pucuk Undang Nang 8 yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang termasuk ke dalam pelanggaran hukum adat. Kemudian juga ada hukum adat Anak Undang Nang 12 yang mengatur tentang tanggung jawab atau sanksi yang harus ditanggung oleh pelaku atau terdakwa yang telah melakukan sumbang kecil atau sumbang besar. Dalam hukum adat Batanghari, kasus pembunuhan merupakan salah satu dari bentuk pelanggaran hukum adat, yakni pada Pucuk Undang Nang 8 disebut sebagai tikam bunuh, yaitu perlakuan kekerasan dengan menggunakan senjata tajam atau alat lainnya sehingga mengakibatkan kematian seseorang. Dan sanksi yang diberikan kepada terdakwa tercantum pada Anak Undang Nang 12, yaitu sanksi mati dibangun, yakni dengan membayar bangun dengan jumlah 1 ekor kerbau, 100 gentang beras, dan 1 kayu putih. Jadi kesimpulannya adalah negara Indonesia merupakan negara yang memiliki masyarakat yang beragam, mulai dari keberagaman agama, suku, ras, dan lain-lain. Nah, keberagaman ini
juga mempengaruhi keberagaman hukum yang ada di Indonesia. Salah satu contohnya adalah adanya hukum adat dan hukum negara, di mana hukum negara ini adalah peraturan-peraturan yang mengatur mengenai tata perilaku kehidupan masyarakat di Indonesia dan juga untuk mengontrol perilaku masyarakat di Indonesia yang harus dipatuhi oleh seluruh warga negara Indonesia. Sedangkan hukum adat memiliki fungsi yang sama, yaitu untuk mengontrol perilaku masyarakat, tetapi untuk masyarakat adat tertentu sesuai dengan suku, wilayah, ataupun ras masing-masing. Salah satu pelanggaran atau kejahatan berat yang diatur dalam hukum negara dan hukum adat adalah tindak kejahatan pembunuhan. Tindak kejahatan pembunuhan ini telah diatur dalam berbagai undang-undang hukum negara. Selain itu juga telah diatur dalam berbagai hukum adat. Nah, salah satu contoh hukum adat yang mengatur tindak kejahatan pembunuhan adalah hukum adat Batanghari dan hukum adat Kutai Barat, di mana keduanya memiliki cara yang berbeda dalam menyelesaikan atau menangani kasus pembunuhan sesuai dengan adatnya masing-masing. Namun meskipun begitu, masyarakat adat tetap mengikuti hukum negara untuk menangani kasus-kasus pembunuhan. Mengenai persoalan penegakan hukum adat Indonesia, ini memang sangat prinsipil karena adat merupakan salah satu cermin bagi bangsa, identitas bagi bangsa, dan identitas bagi setiap daerah. Hukum adat itu tidak memisahkan hukum pidana. Maka dari itu, jika melihat fenomena ini, saran yang dapat kelompok kami berikan yaitu dengan melakukan pengkajian secara mendalam terkait bagaimana penyelesaian kasus tindak pidana pembunuhan untuk dipertimbangkan kembali dalam pembaharuan hukum pidana yang disesuaikan dengan RUU KUHP nasional. Selain itu, yang bisa dilakukan dalam upaya penyelesaiannya dilakukan sistem mediasi dengan pendekatan konsensus melalui musyawarah agar akibat dari peristiwa yang dilaksanakan berdasarkan keseimbangan kehidupan masyarakat itu tidak terganggu karena adanya rasa dendam pada penyelesaian akhir proses hukum di pengadilan negeri. Nah, kemudian dengan berlakunya KUHP juga segala tindak pidana harus sesuai dengan sistem peradilan pidana nasional melalui pihak yang berwajib. Kemudian dalam ketentuan RUU KUHP ini yang menempatkan pelaksanaan atau pembayaran ketentuan adat sebagai pidana tambahan perlu dijadikan sebagai pidana pokok, namun disebutkan secara langsung kepada tindak pidana tertentu yang berasal dari ketentuan adat.